Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Buat teman-teman yang baru hadir, baru saja bertemu dengan channel saya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenali kegunaan setiap barang yang kita miliki. Teman-teman, kalau kita lihat di sekeliling kita, coba deh lihat depan, kanan, kiri, belakang. Pasti akan menemukan berbagai barang dan juga dengan jumlah yang tidak sedikit. Kira-kira apa saja barang itu ya? Bagaimana barang-barang itu bisa berada di tempatnya sekarang? Dan apa fungsinya? Inilah saatnya kita mengenali kegunaan setiap barang yang kita punya. Barang-barang itu perlu dikelompokkan, dimaknai, dan diketahui kegunaannya. Kita perlu mengenali barang-barang yang telah memakan uang, waktu, dan energi kita saat membeli, merawat, dan menyimpannya. Kita juga perlu tahu bagaimana barang-barang itu terus bertambah. Tidak mungkin barang-barang itu bertambah dengan sendirinya, bukan? Secara umum, ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Kita mulai dengan kategori yang paling mudah, yaitu barang fungsional. Barang-barang dalam kategori ini bersifat praktis, punya kegunaan, dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ada yang penting untuk kelangsungan hidup, ada pula yang berfungsi memudahkan hidup. Kita cenderung berpikir bahwa semua barang bersifat fungsional. Pernahkah teman-teman membaca buku mengenai teknik-teknik bertahan hidup di alam liar? Isi buku itu sebenarnya menunjukkan kepada kita berapa sedikit barang yang kita butuhkan untuk hidup. Tempat berteduh sederhana, pakaian untuk menjaga tubuh kita tetap hangat, air, makanan, beberapa wadah penyimpanan, dan perlengkapan masak. Selain barang-barang tersebut, ada barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup, tapi punya kegunaan penting, seperti tempat tidur, spray, komputer, sisir, ballpoint, lampu, buku, piring, garpu, dan lain sebagainya. Hal-hal yang pasti tidak asing bagi kita. Dengan kata lain, barang-barang yang kita gunakan sehari-hari dan memang bernilai bagi kehidupan kita adalah barang yang layak dipertahankan untuk tetap berada di dalam rumah kita. Namun, tetap ingat, agar bisa berguna, barang itu harus digunakan. Yang seringkali kita luput dari perhatian adalah kita memiliki barang-barang yang bisa jadi berguna, tapi tidak menggunakannya, sehingga barang itu jadi tidak berguna. Sebagai contoh, barang yang sama yang Anda miliki, jumlahnya lebih dari 1, atau bahkan banyak. Berapa jumlah wadah plastik untuk makanan yang ada di dapur dan yang Anda gunakan untuk membawa bekal atau menyimpan sisa makanan di lemari es? Biasanya kita punya banyak sekali tempat plastik, tetapi yang digunakan itu-itu saja, sehingga ada tempat plastik lainnya yang berguna tapi tidak digunakan. Di antara barang-barang fungsional, ada juga barang-barang yang sebenarnya tidak memiliki fungsi, tapi memuaskan kebutuhan kita dalam bentuk lain. Secara sederhana, barang-barang ini kita beli karena enak dipandang. Sepanjang sejarah, manusia mendorong dirinya untuk memperindah suasana sekitarnya. Dari gambar-gambar gua zaman purba, Paleolitikum, hingga lukisan yang dipajang di atas sofa seperti yang kita lihat
di zaman modern ini. Apresiasi estetis adalah bagian yang penting dari identitas kita dan tidak seharusnya dihentikan. Pantulan cahaya pada vas cantik atau lekuk indah sebuah kursi berdesain modern dapat membuat jiwa kita merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, barang-barang ini bisa dan berhak menjadi bagian dari hidup kita. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah hal itu harus dihargai dan dihormati dengan cara diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat di area rumah kita. Apabila koleksi gelas dan vas kristal teman-teman dibiarkan berdebu di rak atau bahkan hanya disimpan di gudang, maknanya tak lebih dari barang biasa yang hanya membawa keruwetan. Selain itu, saat membuat semacam inventory barang di rumah, jangan memutuskan mempertahankan satu barang hanya karena terlihat nyeni. Barang yang dibeli di bazar kerajinan tangan hanya karena menarik sesaat tidak akan selamanya menghiasi ruang tamu kita. Di sisi lain, jika barang itu bisa selalu membuat kita tersenyum, atau jika keindahan visualnya senantiasa membawa rasa apresiasi mendalam terhadap kehidupan, barang itu layak tetap berada di rumah kita. Jika semua barang di rumah kita masuk kategori barang fungsional dan dekoratif, menjadi minimalis tidak akan begitu sulit. Namun, teman-teman akan menemukan banyak barang yang berada di luar dua kategori itu. Dari mana datangnya dan mengapa masih ada? Umumnya, barang-barang ini memiliki nilai nostalgia atau kedekatan emosional. Misalnya, keramik warisan nenek, koleksi uang koin milik ayah, atau mungkin sarung yang teman-teman beli saat berbulan madu, dan lain sebagainya. Barang-barang ini mengingatkan kita akan orang, tempat, dan peristiwa penting bagi kita. Biasanya, barang-barang tersebut merupakan hadiah, peninggalan keluarga, atau kenangan. Terapkan prinsip yang sama. Jika barang itu membuat kita bahagia, letakkanlah di tempat yang terlihat jelas dan nikmati keberadaannya. Sebaliknya, jika mempertahankan suatu barang hanya karena merasa berkewajiban, misalnya set cangkir nenek atau ibu yang sudah wafat, atau sebagai bukti pengalaman, contohnya souvenir dari tempat wisata terkenal. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan keberadaan barang-barang itu dengan serius. Sambil berkeliling rumah, coba tanyakan atau ajak barang-barang yang kita miliki di rumah untuk mengobrol sebentar. Tanyakan, kamu ini apa? Dan apa fungsimu? Bagaimana kamu bisa tiba di sini? Apakah aku membelimu? Atau apakah kamu hadiah dari seseorang? Seberapa sering kamu digunakan? Akankah kau kuganti jika hilang atau rusak? Atau aku justru akan merasa lega? Apakah aku benar-benar menginginkanmu? Nah, jawablah setiap pertanyaan dengan jujur. Apapun yang teman-teman katakan, barang teman-teman tidak akan tersinggung. Dan apapun keputusan teman-teman, barang itu tidak akan merasa bermasalah. Dalam proses tanya jawab ini, teman-teman mungkin akan bertemu dua subkategori. Pertama, barang yang merupakan milik barang lain. Beberapa barang memang secara alamiah menghimpun barang lainnya. Misalnya aksesoris, buku petunjuk penggunaan, dan alat pembersih. Dengan kata lain, barang yang menempel ke barang lain
Barang itu memajang barang lain, barang yang mewadahi barang lain, dan barang untuk membetulkan barang lain. Barang-barang dalam kategori ini sangat bisa dirapikan. Menyingkirkan satu barang akan menggiring barang lainnya. Subkategori kedua adalah barang milik orang lain. Membereskan barang dalam kategori ini agak sulit. Kewenangan teman-teman biasanya terbatas pada barang-barang milik anak-anak yang masih kecil, milik suami. Namun, tidak ada barang titipan kakak atau adik yang tidak diambil selama belasan tahun. Teman-teman sangat berhak mengambil keputusan tertentu setelah meminta izin mereka agar barang itu bisa dibereskan secepatnya. Lalu, bagaimana jika teman-teman harus menghadapi barang-barang hobi milik pasangan atau kaset permainan lama milik anak remaja yang tidak mau disingkirkan? Di sini dibutuhkan sikap yang lebih diplomatis. Jika beruntung, kebiasaan teman-teman membereskan barang bisa menular dan turut mendorong orang-orang di sekitar. Jadi, sampai di sini, teman-teman cukup berkeliling rumah dan berkenalan dengan barang-barang milik teman yang ada di dalam rumah. Ada barang yang berguna, ada barang yang indah, dan ada barang milik orang lain. Jangan dulu memikirkan cara merapikan. Kita akan sampai di tahap sebentar lagi. Namun, jika teman-teman menemukan barang yang sama sekali tidak berfungsi, tak indah, bahkan mungkin tak lagi berbentuk, jangan ragu untuk mengambil keputusan untuk membuangnya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.